Charles mencekik lehernya dengan begitu bertenaga, seperti sudah hampir mati. Sakit. Amanda akhirnya berteriak. Dia sudah tak bisa menahan lagi. Amanda hampir pingsan. Tapi saat itu, telepon di meja samping tempat tidur tiba-tiba saja berdering. Charles saat itu menekan badan Amanda sambil mengangkat telepon. "Aurel, kenapa?" Suaranya pun berbeda dari sebelumnya yang begitu kasar dan dingin. Sekarang suaranya jadi begitu lemah lembut. Amanda yang sedang menutup mata dengan pelan-pelan membuka mata. Jantungnya terasa sakit dengan erat ia meraih selimut. "Jangan takut, aku segera akan datang." Baik, aku akan sesegera mungkin." Dengan lembut Charles berkata, lalu menutup telepon. Rumah Aurel sedang mati lampu. Dia sangat ketakutan. Aku sekarang juga ingin pergi menemaninya. Aurel ingin bertemu dengan Charles, jadi Charles pun dengan patuh mendengar ucapannya. "Charles, kamu begitu terburu-buru ingin bertemu dengan Aurel. Kenapa tidak cepat-cepat pergi?" Amanda dengan dingin berkata, hatinya terasa sakit. Di mata Charles, dia hanya seperti sampah, tapi Aurel seperti mutiara bagi Charles. "Amanda, untuk apa kamu mencampuri urusanku?" Charles membalikkan badannya melihat Amanda dengan marah. "Aku menghabiskan uang untuk membeli kamu. Kamu seharusnya patuh saja denganku." Aurel dengan sakit hati menutup kembali matanya. Dia mengambil uang Charles. Sekarang hasilnya yang ia terima sudah seharusnya. Beberapa detik setelah itu, Amanda membuka matanya yang basah. "Kita akhiri saja, Charles. Aku tidak ingin lagi melanjutkan hal seperti ini dengan kamu. Kamu bukannya mau menikah dengan Aurel. Tepat sekali, aku bisa pergi dan kamu bisa bersama dengannya." Charles tak berkata apa-apa, hanya menatap Amanda dengan tajam. "Akhiri." Tangan Charles mencekik leher Amanda. "Amanda, kamu ada hak apa untuk mengakhiri denganku? Kamu tidak hanya berhutang uang padaku, tapi juga nyawa." Charles dengan begitu marah dan wajahnya merah. "Adikku disakiti kamu, sampai sekarang tidak tahu keberadaannya. Entah masih hidup atau tidak. Lalu sekarang kamu pikir berkata pergi, kamu bisa pergi? Ada hak apa kamu bicara seperti itu? Amanda, seluruh hidup kamu harus membayar dosa atas apa yang kamu perbuat. Kecelakaan mobil itu beneran bukan aku yang buat, bukan aku." "Diam kamu, Amanda." Charles dengan erat memegang tangannya sambil menjewer telinganya sampai merah. "Saat kecelakaan itu, aku ada di tempat dan melihat dengan mata kepalaku sendiri. Kamu yang mengendarai mobil menabrak mobil adikku. Aku melihat sendiri. Bisa-bisanya kamu masih mau membohongiku. Apa kamu tidak ada rasa malunya? Melihat dengan mata kepala sendiri." Amanda menutup matanya. Jelas-jelas dia tidak pernah mengendarai mobil itu. Dia melihat di mana dengan mata kepala sendiri. "Amanda, aku beritahu kamu ya. Aku akan membuat kamu menderita seumur hidup. Aku ingin kamu selamanya menderita dalam penyesalan.
Ini sudah sewajarnya kamu tanggung. Berhutang padanya? Amanda sebenarnya berhutang apa dengannya? Sejak Amanda diam-diam suka dengan Charles, dia pun memperlakukan Charles dengan baik. Jika ia tidak suka pun, Amanda akan berusaha memperbaikinya. Apapun yang disukai Charles, Amanda akan berusaha melakukan itu. Sudah beberapa tahun, Amanda tidak pernah melakukan hal yang mengecewakannya. Lalu, kecelakaan mobil 2 tahun lalu, itu juga sama sekali tidak ada hubungan dengannya. Dia hanya dijebak oleh orang, dan ia bukan tidak terlibat dalam hal itu. Namun Charles tidak percaya dengannya. Dia dengan penuh keyakinan percaya itu semua adalah rencana Amanda. Penyesalan, satu-satunya hal yang paling ia sesali adalah saat ia bisa jatuh cinta dengan Charles. Charles tidak melanjutkan lagi. Dia pun pergi meninggalkan dengan dingin berkata, "Kecewa." Lalu berbalik dan masuk ke kamar mandi. Terdengar suara air. Setelah itu Charles pun keluar dengan pakaian yang rapi. Sedikit pun Charles tidak melihat Amanda dan langsung membanting pintu lalu pergi. Amanda menutup matanya. Dia mendengar di luar suara hujan yang disertai petir. Dia pun mulai takut dan menangis. Amanda tanpa sadar tertidur hingga saat bangun sudah siang. Kantor menelpon 2 kali, menanyakan kenapa ia belum berangkat kerja. Amanda dengan panik menjawab, "Maaf, aku akan segera datang." Amanda dengan cepat-cepat pergi ke kamar mandi. Saat ia menggosok gigi, tercium bau darah. Tiba-tiba menetes darah. Darah makin lama makin banyak. Amanda terdiam. Dia segera mengambil tisu. Dengan buru-buru menyeka hidungnya. Tisu pun dengan cepat penuh dengan darah. Dia sudah menarik tisu beberapa kali hingga akhirnya darah berhenti. Di cermin, Amanda melihat wajahnya yang begitu pucat. Dia melihat dirinya begitu lemah dan tampak kurus. Waktunya sudah tidak banyak lagi. 2 bulan terakhir, dia hanya berharap di akhir hidupnya bisa berada di sisi Charles. Setelah itu baru pergi mencari tempat yang tenang, menghabiskan sisa hidup terakhirnya. Ini adalah rencana Amanda. Mengganti baju, lalu Amanda pun merias sedikit wajahnya dan menutupi bagian yang terlihat pucat. Dengan cepat-cepat, ia ke kantor. Itu pun sudah hampir sore. Saat sampai di kantor, ia pun dimarahi oleh Pak Manajer. Terakhir, manajer melemparkan dia sebuah surat kontrak. Ini kontrak dengan PT Media Nusantara yang tidak lain adalah perusahaan Charles. Kamu hari ini pergi untuk menyelesaikan tanda tangan kontrak ini. Akan ada bonus 30% jika kamu berhasil. Bonus 30%? Amanda pun bersemangat. Sebelumnya uang yang ia ambil dari Charles itu digunakan untuk pengobatan rumah sakit. Beberapa hari ini uang itu pun sudah habis. Sekarang dia sangat membutuhkan uang, khususnya untuk pengobatan rumah sakit. Amanda pun menerima kontrak itu. Segera pergi dan sampai di perusahaannya Charles. Mungkin ia sedang beruntung. Di depan kantor ia bertemu dengan Charles. "Charles, kamu ngapain di sini?" Charles mengerutkan keningnya dengan tajam melihat Amanda. Amanda melihat surat kontrak di tangannya. "Aku datang mau menjual diri ya?" Charles dengan tidak sabar memotong pembicaraannya. "Kenapa? Kekurangan uang?"
Amanda tidak berkata apa-apa. Tapi Charles tidak kasih ia kesempatan berbicara. Charles lalu memegang tangannya, ingin mendorongnya ke dalam mobil. Kamu hari ini membawa surat kontrak, bukankah untuk ini? Ingin aku menandatangani kontrak? Kamu harus berikanku sesuatu. Aku tidak ada maksud untuk itu. Aku datang ke sini untuk urusan kantor. Ini adalah surat kontrak pekerjaan. Iya, memang pekerjaanmu. Pekerjaanmu bukankah menjual diri? Charles menatap Amanda. Amanda, kamu masih tahu diri ya?